Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi saya akan menganalisa XAU USD. XAU USD tadi malam berhasil turun setelah naik beberapa saat lalu turun. Kenapa kemarin turun teman-teman? Ini aku beri alasan kenapa kemarin turunnya pas di sini. Ini ya, pas di 3375 baru drop turun sampai 3330. Kenapa kok pas di sini teman-teman? Kenapa kok pas di sini? Jadi inilah pentingnya kalian menggunakan time frame besar terlebih dahulu sebelum menganalisa. Saya lupa saya tidak melihat FEG yang besar di time frame H1. Time frame daily. Ternyata di sini ada FEG teman-teman. Kenapa mantul di situ? Ntar saya tandai. Nah ini FEG teman-teman. Nah di H1 itu kemarin ada FEG di 3375. Menyentuh FEG langsung drop turun ke bawah, menyentuh FEG di sini teman-teman. Jadi perjalanan kemarin itu sebenarnya masuk akal. Nah, ini kan ada FEG ini. Ini kan ada FEG panjang. Nah, ini kan ada FEG nih. Nah, ya kan? Cuman kan ini luas. Nah, kalau kasusnya luas seperti ini, maka kita cari time frame kecilnya gitu. Sini aja wis kelewat kok. Jadi kalau FEG-nya luas seperti ini, kita carinya bentar. Nah kan menyentuh langsung naik, menyentuh FEG turun langsung naik itu. Nah ini hari ini mau kemana, kita analisa dulu. Kita turunin biar agak jelas. Nah di dia satu aja. Nah di sini dia satu ada namanya double bottom teman-teman, dan di sini ada area kuat SBR, support become resistant 3342. Kalau ini berhasil nembus 3342, maka kemungkinannya akan naik. Ini kalau ini berhasil ngebreak sini, maka akan naik sampai mana? Sampai sini teman-teman. Ini kemungkinannya. Tapi kalau turun, kalau mau turun, maka
ini langsung turun. Kalau mau turun maka ini harus langsung turun seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kemungkinannya tentu ada dua. Kalau nembus, kalau ini bisa nembus ini, maka fix berarti ini double bottom. Tapi kalau tidak bisa nembus, malah ngebreak ke bawah, berarti tren penurunan masih kuat. Itu untuk H1 ya. Jadi area-areanya diingat-ingat 3342, 3340, 3342. Kalau ngebreak maka akan naik. Tapi kalau nggak kuat maka akan turun. Ini ada double bottom. Oh ya, saya mau jelasin dikit. Yang disebut break itu full body teman-teman ya. Jadi misalnya kalau ekor doang itu tidak bisa dikatakan ngebreak. Ngebreak itu full body, ngebreak ekor terbawah misalnya ini. Ini tidak mampu ngebreak ini. Kalau ini ngebreak full body ekor bawah ini, itu yang namanya breakout. Tapi kalau nggak mampu berarti ini bukan breakout. Makanya saya beri tanda double bottom. Itu teman-teman. Jadi break itu berarti full body ya, bukan ekor. Kalau ekor bukan break. Gitu. Di H4 juga tidak mampu membuk. Nah ini di H4 ini kan ekornya sudah turun. Ini bukan break teman-teman, ini fake breakout. Ini fake break namanya, bukan breakout. Breakout itu ketika candle yang merah ini nembus ini full body, berarti fix breakout. Nah ini bukan breakout, ini fake. Kalau fake seperti ini tidak bisa dinamakan break ya. Makanya ini tidak saya kasih bos, karena memang bukan bos itu loh. Kecuali nanti ini break sampai sini di H4 secara full body, berarti memang breakout. Tapi kalau ini belum breakout itu ya. Jadi harus paham, breakout itu bukan ekor tapi full body. Kemarin sudah saya katakan 355 ke break maka akan turun sampai menembus, menguji support bawah kan. Kemarin kan saya bilang kalau 355 ini tertembus maka akan turun menguji bawah, dan ini naik gitu. Kalau ini masih tetap naik nembus 3342 maka akan skenario akan naik sampai SBR, menguji SBR, lalu akan naik lagi ke atas. FVG ini sudah nggak valid ya. Karena apa? Karena sudah disentuh. Nah, AVG ini kan sudah disentuh nih, berarti sudah nggak valid. Kita hapus karena udah nggak valid. Kita punya
order block lagi di sini. Jadi ada dua order block. Kalau mau naik maka menyentuh order block, kalau mau turun maka menyentuh order block bawah. Nah, ini order block bawah. Apakah masih bisa turun? Saya nggak tahu ya. Jadi areanya pokoknya kalau harus turun maka ini tidak boleh ngebreak teman-teman. Ini tidak boleh ngebreak atas, tidak boleh ngebreak 3342 kalau mau turun. Tapi kalau mau naik ngebreak 3342 lalu naik SBR lalu naik lagi ke order block. Begitu skenarionya. Jadi yang harus kalian pahami adalah area-area penting saja. Di H1 ini juga kuat teman-teman, ini juga kuat. Ini juga kuat. Ya. Dia satu ini juga kuat, lalu menyentuh order. Kalau ini naik akan naik ke sini, mungkin mantul, baru nanti melanjutkan ke order block. Itu kalau naik. Kita tunggu hari ini apakah mampu ngebreak 3342. Kalau ngebreak full body kalian boleh buy, tapi kalau tidak mampu ngebreak maka mungkin akan sell. Itu untuk analisa kita. Sekarang saya mau coba lihat di MT5 nya bagaimana. Di MT5 sudah membuat momentum bullish untuk M15. Kalau M30 coba lihat, M30 juga masih mau membuat momentum bullish. Kalau M30 mampu membuat momentum bullish maka akan naik teman-teman. H1 nya juga mau ngebreak, bersiap-siap ngebreak ini. Kalau ini berhasil ngebreak ini secara full body naik agak kencang gitu, maka enak, target kita upper band sini. Itu untuk H1. Untuk H4 nya karena ini sudah membuat momentum teman-teman, ini kan udah membuat momentum bearish ya, maka ini nggak bisa langsung naik teman-teman. Ini harus naik sampai middle band sini, naik dikit sampai sini, sampai 3353 ini, baru turun lagi sampai sini lagi teman-teman, 3340 baru naik. Karena sudah membuat terlanjur membuat momentum, maka ini nggak bisa langsung drop langsung rally terbang tinggi, nggak bisa. Skenario nya harus gitu, ini naik turun dulu, nggak bisa membuat momentum lagi baru naik lagi. Seperti di sini nih, ini kan udah membuat momentum sell. Nah, ketika ini mau naik kan nggak bisa langsung naik, makanya di sini ranging. Nah, terus turun ke bawah,
nggak bisa membuat momentum, turun lagi nggak mampu membuat momentum lagi, baru naik. Jadi skenario nya sama. Ini karena udah membuat momentum, maka ini kalau mau naik, naik dulu sampai sini 3350, 3355, lalu turun lagi ke 3340 lagi atau 3338, baru nanti naik lagi buat momentum atas. Gitu skenario nya. Itu kalau skenario naik, tapi kalau turun ya paling 3355 turun lagi. Itu kalau mau turun. Ya, jadi harus diperhatikan untuk goal, karena ini goal memang akhir-akhir ini sering sideways, jadi nggak asik. Kalau scalping ya enak scalping. Untuk scalping ini sangat enak sekali, naik turun naik turun naik turun. Tapi kalau tipe saya swing itu nggak seneng yang seperti ini. Saya senangnya langsung trend up atau trend down gitu ya. Untuk hariannya di daily masih kuat turun, jadi saya prediksi untuk hari ini nggak bisa kenceng teman-teman. Paling ini naik kenceng sampai sini full 3360, lalu turun lagi. Nah terus naik kecil, jadi nggak bisa naik kenceng atau turun sampai sini, nggak bisa, karena ini kemarin tutup bearish dan ini tahanan bawahnya juga kuat. Kalau ini mau naik agak berat ya. Kalaupun harus naik, paling naik sampai sini teman-teman, sampai 3360-an, 33 paling full sini 3370-an, baru nanti turun, baru nanti ranging sideways, paling gitu. Kalau dilihat di weekly-nya, juga menyentuh middle band ya, sudah menyentuh middle band. Jadi kalau mau turun agak sulit. Paling ya seperti saya bilang tadi, ini naik sampai sini lalu turun lagi. Nah mungkin penutupannya di sini teman, 3360-an paling. Jadi hari ini tidak ada yang signifikan, paling ranging doang, sideways. Jadi kalau yang mau scalpingan baik untuk hari ini, tapi tipe seperti saya tidak baik. Oke, gitu dulu ya untuk XAU USD. Kalau ada yang tanya XTI kapan naiknya, nggak bakal naik itu XTI sebelum Rusia ngebom Amerika atau Iran ngebom Amerika baru naik. Jadi untuk yang tanya minyak, nggak bakal naik minyak. Naiknya nanti kalau perang sungguhan, bukan perang main-main seperti bulan-bulan kemarin ya, benar-benar perang Amerika sama Iran, baru minyak naik. Kalau seperti ini jangan berharap minyak naik sampai 100 barel ya, enggak, paling di situ-situ aja ya, 65-70 gitu dulu ya untuk analisa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.